Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada hari ini. Selamat pagi anak-anak. Iya, semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, sekeluarga, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita memulai pertemuan kita, Ibu ingatkan kembali kepada kalian untuk mengakses absensi pada link yang sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp kelas ya. Dan juga materi hari ini bisa kalian download atau bisa kalian cek pada link yang sudah Ibu kirimkan juga berbarengan dengan link absensi. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi hari ini tentang berani hidup jujur. Nah, di sini berani semua atau ada yang gak berani? Berani semua ya, insya Allah. Kita mulai. Nah, pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Syaja'ah itu apa sih, Bu? Nah, kita akan tahu kalau kita pelajari di slide selanjutnya ya. Syaja'ah artinya berani. Nah, seperti yang judul awal, yaitu tentang berani hidup jujur. Jadi, kita akan membahas terlebih dahulu tentang kata berani. Nah, berani itu dalam bahasa Arab syaja'ah. Menurut bahasa, syaja'ah artinya berani. Menurut istilah, syaja'ah artinya keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Nah, jika disimpulkan, syaja'ah berarti perilaku atau sikap berani atau keberanian dalam menegakkan kebenaran. Berani berkata jujur, berani mengakui kesalahan, berani membenarkan jika ada suatu kesalahan, itu merupakan syaja'ah. Syaja'ah yang dimaksud ini adalah syaja'ah dalam arti terpuji ya, arti baik gitu. Nah, seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 139 yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi, syaja'ah ini artinya berani. Nah, ketika kita berani menegakkan kebenaran, itu artinya kita merasa bahwa kita beriman kepada Allah, dan pembuktian iman kita salah satunya dengan berani menegakkan kebenaran. Tuh, nah, syaja'ah ini juga mampu meningkatkan tingkat keimanan kita kepada Allah. Seperti itu. Selanjutnya, mengingat untuk kita. Kulil haqqu walau kana murron. Artinya, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Hadis riwayat Ahmad. Ini perlu diingat ya sama kalian, anak-anak. Selanjutnya, pentingnya memiliki sifat jujur. Kira-kira seberapa penting sih jujur? Ada yang tahu? Kita simak selanjutnya. Pengingat untuk kita. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Amin. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini juga dapat disimpulkan bahwa sikap atau perilaku jujur membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita menuju surganya Allah. Meluncur. Selanjutnya, berani hidup jujur. Kejujuran berbuah kepercayaan.
Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong atau berdusta membuat hati kita menjadi was-was atau tidak tenang. Nah, selanjutnya nih, ketika seseorang sudah berani menutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran untuk tujuan yang jahat, ia telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukannya itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya itu. Maksudnya gimana sih, Bu? Nah, kita akan lihat penjelasannya di Quran surat Ali Imran ayat 161. Yang artinya, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta perampasan perang. Barang siapa berkhianat dengan membawa harta rampasan perang, niscaya pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Nah, maksud ayat ini yaitu ketika kita berani berbohong atau berdusta pada hari kiamat nanti, yang kita bawa itu bukan perilaku jujur, tapi melainkan perilaku dusta itu. Selanjutnya, hadis yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang-orang yang jujur malah dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu, Roibidah berbicara. Ada sahabat yang bertanya, "Apa yang dimaksud Roibidah?" Beliau menjawab, "Orang bodoh yang turut ikut campur dalam urusan masyarakat luas." Nah, na'udzubillah min dzalik ya. Selanjutnya, macam-macam jujur berdasarkan tempatnya. Ada 3. Yang pertama, jujur dalam hati atau niat. Nah, misalnya kita ingin melakukan sesuatu, maka niatlah dengan jujur. Misalnya kita mau bersedekah hari Jumat, insya Allah di sini sekian, tuh jujur dan kita melakukannya, gitu. Nah, itu jujur dalam niat atau dalam hati. Yang kedua yaitu jujur dalam ucapan. Nah, ketika kita bilang ke teman kita A, tapi kita nggak boleh berbohong dengan berkata ke teman kita yang lain itu bilangnya B. Padahal yang benar itu adalah A, dan itu merupakan dusta dalam ucapan dan tidak dibenarkan. Kita harus jujur dalam ucapan. Ketika kita berkata A kepada teman kita yang satu, maka berkatalah A kepada teman kita yang lain, gitu. Yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan. Nah, jika kita ingin Allah ridhoi, ingin diberi pahala oleh Allah, jujur dalam perbuatan. Misalnya kalian mau lagi jajan, kalian padahal ambilnya 3 macam, tapi kalian ngaku ke pedagangnya itu cuma 2. Nah, itu tidak dibenarkan. Kalau misalnya kalian ngambilnya 3, maka jujur ke pedagangnya, ambil 3 dan bayarlah dengan yang sesuai kalian ambil, gitu. Jangan sampai berbohong. Hikmah jujur. Yang pertama, tenang. Nah, seseorang yang berperilaku jujur akan merasa tenang hatinya, tentunya. Yang kedua, kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada siapa saja yang jujur. Yang ketiga yaitu selamat. Selamat dari bahaya dan azab Allah. Nah, yang keempat, jalan ke surga. Nah, jadi perilaku jujur ini membawa kita kepada surganya Allah, karena jujur merupakan kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita kepada surganya insya Allah. Yang kelima yaitu cinta. Nah, orang yang jujur akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi, masih mau bohong atau mau jujur aja nih? Jujur yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, setelah selesai pelajaran kita hari ini, kalian Ibu tugaskan untuk menghafal ayat-ayat tersebut, dan pertemuan selanjutnya akan Ibu tes. Nah, jazakumullah khairan katsiran. Soleh-solihah, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.